Dasarnya itu tentunya dari pertama FIFA, ya, Kemenkes, kita ada Kemenkes, ya, Kemenpora, ya, panduan-panduan yang telah dibuat, kemudian AFF, kemudian panduan-panduan atau dari pengalaman Liga Bundesliga yang sudah berjalan, ya, kemudian terakhir Liga Spanyol, ya, Liga, ya, dan yang paling dekat dari sini itu adalah apa? Australia sudah, serta Vietnam sudah jalan. Itu dasar kita mengcombine itu hingga kita menyimpulkan satu panduan, ya, pencegahan pada era, ya, new normal sepak bola ini. Nah, bukunya sebenarnya sudah kita buat, mungkin ya besok atau lusa kalau nanti kepingin nanti pasti bisa pakai satu buku, jadi buku panduannya sudah dalam buku. Jadi di situ mulai panduan buat kesebelasan liga yang mau berlatih, kemudian nanti penyelenggaraan Liga Indonesia Baru bagaimana, kemudian bagaimana nanti tentang training center sepak bola, ya, itu semua usia dalam itu, kemudian bagaimana training center pada pelatihan lisensi A, B, C, dan A Pro itu bagaimana dilakukan, kemudian SSB. Banyak pro dan kontra. Pro dan kontranya, kenapa pakai PCR, mahal biayanya, bagaimana? Ya enggak. Kenapa tidak rapid test? Giliran dia rapid test, kenapa rapid test? Rapid test belum tentu bisa memastikan bahwa orang itu terpapar. Jadi ada untung ruginya, ya, baik dari segi ilmuwan maupun dari segi finansial. Itu kita pertimbangkan semuanya tuh. Jadi nanti sebelum kita jalankan, ya, tentunya sebelum mungkin ada nanti semacam workshop yang akan dibuat oleh Liga Indonesia Baru bekerja sama dengan PSSI, ya, dan apalagi namanya Kemenkes, untuk bagaimana kita membuat pembekalan buat dokter-dokter nanti yang bertugas pada klub-klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Kita harapkan setelah mereka dapat pelatihan ini, mereka akan mendapat sertifikat. Sertifikat inilah yang nanti bisa dipakai oleh dokter itu untuk bertugas menjadi dokter pertandingan liga. Karena kalau tanpa surat itu rencananya, ya kita takut mereka belum paham betul. Ya, sebab nanti di situ kita simpulkan, kita buatlah dengan keputusan bersama dengan dokter-dokter yang ada di atas di situ, untung ruginya bagaimana, kita simpulkan, kita buat. Ini yang kita mau. Tentu, ya, semuanya apapun yang kita bikin tanpa kebersamaan, tanpa kedisiplinan dari kita yang menjalankan, ya, karena itulah nanti kita akan membuat workshop itu untuk kita menyamakan persepsi semuanya, ya, daripada dokter-dokter yang bertugas, daripada petugas-petugas atau CEO dari pakar ini, untuk kita menyamakan persepsi bahwa yang namanya corona ini dia tidak memandang siapa. Ini orang mau Liga 3, ini orang dia tarkam. Kalau dia mau sasar, dia sasar aja. Benar. Kalau musuh atau katakanlah teroris, kita bisa lihat ya kan? Benar. Tapi ini tak bisa, ya kan? Karena itu mungkin
kuncinya nanti kebersamaan kita sama-sama mensukseskan ini, karena ini ada ujian kita. Karena kita nggak tahu kapan selesainya ini COVID-19 ini. COVID-19 ini nanti ya akan betul-betul kita merasa aman apabila vaksinnya kita sudah jumpai. Selama vaksinnya kita tidak jumpai, kita harus adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Tetap kita harus mengikuti standar panduan kesehatan, pakai masker, physical distancing, ya. Gitu. Jadi kuncinya kebersamaan kita dan kedisiplinan kita bersama dari seluruh pemegang seluruh yang terlibat dalam Liga Indonesia ini. Ya kalau aturan yang dibikin di buku panduan itu harus dibuat. Tetap jaga jarak itu harus dibuat di dalam bus pun, jangankan di tim nasional nanti. Kita nanti U16 ini yang mereka tetap, walaupun mereka semua kita sudah lakukan pemeriksaan, mobilnya sebelum jalan kita sudah lakukan disinfektan. Jam 6 pagi sudah disinfektan, lapangan sudah. Tapi pada saat mereka naik mobil untuk ke lapangan, tetap physical distancing di dalam. Kita harus tetapkan aturannya gitu. Itu standar, nggak bisa kita tawar. Ya enggak? Kalau memang kita mau berusaha bersama-sama, sudahlah kita sama-sama saling mendukung disiplinnya. Mudah-mudahan dengan cepat ini kita akan dapatkan banyak perubahan. Tapi soal ini kan jaga jarak ini kan nggak gampang nih. Kalau oke lah kalau misalkan dari hotel ke lapangan tidak apa-apa kalau bus itu dua kali mengantar karena adanya jaga jarak. Nah, tetapi di hotel itu kan tentunya yang memakan biaya juga karena butuh lebih banyak kamar dong. Akibat adanya jaga jarak ini. Di situ udah ada pertimbangan tersendiri bagaimana akan menyikapi itu. Jadi di kamar nanti pada saat kita training center itu ya, kita training pemain waktu baru tiba, kita mau anak-anak itu dari daerah masing-masing sudah membawa PCR, tes PCR. Kita harus pastikan bahwa mereka bebas daripada virus COVID-19. Tapi kalau mereka tidak lakukan itu, tiba di sini kita tes dulu dengan rapid test, supaya kita bisa dapat pastikan kamar-kamar yang mereka akan tinggali, ya enggak. Sesudah itu tentu kita tetap standar tes temperatur, tes segala macam itu ya sesuai dengan aturan yang kita sudah buat. Setelah mereka masuk di kamar mereka yang sudah disinfektan dan lain-lain semua sesuai standar, ya besoknya kita akan melakukan PCR untuk semuanya pemain TC-an. Sebab timnas ini merupakan uji coba pertama kita untuk bisa suksesnya nanti liga-liga yang kita mau putar nanti. Sebab kalau ini semua sukses dengan baik sesuai dengan protokol yang kita sudah buat, insya Allah ke depannya jauh lebih enak. Itu yang tentunya ya kita bisa pastikan akan kita bicarakan pada saat nanti kita diskusi dengan para dokter, membuat workshop dengan Kemenkes ya untuk kira-kira jalan yang paling baik bagaimana untuk penonton yang kurang lebih 30% itu. Selain kita mengatur jarak dan mengukur temperatur di mana mereka masuk, dan kita bisa mungkin sebelumnya kita suruh mereka untuk mengisi self assessment buat pribadi-pribadi sehingga kita bisa tahu bahwa orang ini benar enggak. Bahaya juga nih, ya enggak kan? Nah, cuma yang paling penting dari semua ini apa aja kita mau, yang paling penting satu kejujuran, kedua kedisiplinan. Kalau kita tidak jujur, kita mungkin gabung dengan orang, katakanlah kita batuk, kita apa, kita bilang saya tidak batuk, saya tidak pernah kemana-mana, saya tidak gini, kita melihat tidak ada apa-apa, tapi ternyata
banyaknya tenaga medis yang terpapar Ya. karena ketidakjujuran kami. Maaf cakap pasien yang tidak mau dibilang dia sakit, dia bisa bilang saya tidak apa-apa, saya tidak sini, saya tidak